Warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Quran surat Al-Insan ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang tempat kembali al-abrar, orang-orang yang baik. Al-abrar yaitu orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Al-abrar yaitu orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia juga perhatian kepada anak-anaknya. Al-abrar adalah orang-orang yang banyak kebaikannya. Kalau dia tahajud, tahajudnya banyak. Kalau dia sedekah, sedekahnya banyak. Kalau dia baca Quran, baca Qurannya banyak. Kalau dia puasa, puasanya banyak. Semua kebaikan-kebaikannya banyak. Itulah al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Kemudian dijelaskan apa itu kafur. Aina yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air yang minum dengannya. Harusnya minum darinya, tapi ini minum dengannya. Ibadullah, hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha, ia bisa mengalirkan tafjira dengan sebaik-baiknya. Sungai surga dia mengalir tanpa parit sehingga bisa dibelokkan kemana kita mau. Yufuna bin nadri,
wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Dan di dunianya dia menunaikan nazar. Nazar itu mewajibkan apa-apa yang tidak wajib. Nazar itu mewajibkan apa-apa yang enggak wajib. Misalnya kita menyembelih kambing, enggak wajib. Tapi ketika kita sudah nazar, saya bernazar untuk menyembelih kambing, maka menyembelih kambing jadi wajib. Jadi nazar itu mewajibkan kepada diri sendiri. Saya bernazar untuk puasa seminggu, maka puasa tadinya enggak wajib. Ketika dia sudah nazar, maka itu menjadi wajib. Dan ini bisa dilakukan untuk mendidik jiwa ketika malas ibadah, pelit dengan harta. Dia bernazar. Dan nazar ini perbuatan baik dan disukai. Kecuali nazar terkait, maka innama yustakhraju minal bakhil. Nazar terkait itu keluar dari orang yang pelit. Misalnya dia mengatakan, kalau aku sembuh dari sakitku, aku akan sedekah 100 juta. Kalau sembuh dari sakitnya. Berarti kalau enggak sembuh sakitnya enggak jadi sedekah. Itulah keluar dari orang pelit. Kenapa mereka memenuhi nazar? Yauma, yani yakhafuna, mereka takut yauman kana syarruhu mustatira, dengan hari yang keburukannya menyebar di mana-mana. Takut hari kiamat. Motivasi dia menunaikan nazar karena takut dengan hari kiamat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberi makan dengan makanan yang disukainya. Makanan yang dia suka itu yang dia berikan kepada orang, bukan makanan yang dia enggak suka. Sehingga di antara salaf ada yang senang makan gula, senang makan gula. Ketika datang pengemis, berikan kepadanya gula. Kata pelayannya, roti lebih dibutuhkan sama dia. Berikan kepadanya gula. Roti lebih manfaat buat dia. Berikan kepadanya gula. Kenapa? Karena yang aku sukai gula. Sehingga aku memberikan apa yang aku suka. Kalau sekarang ya duit. Yang disukai apa? Mata duitan. Dia memberikan makan apa yang dia sukai. Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, dan kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, tidak lain aku memberi makan karena wajah Allah, yakni karena ingin mendapat pahala masuk surga, dan di surga melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tidak menghendaki dari kalian balasan. Jadi ngasihnya itu tidak mengharap balasan. Kadang orang kondangan, ngasih juga, tapi mengharapkan balasan. Kondangan orang kaya, kasih misalnya 2 juta. Biar nanti kalau dia hajatan, orang kaya kondangan sama dia 20 juta. Dia mengharap balasan.
Kalau orang miskin udah 100 saja. Mending 120. Kenapa? Orang miskin paling balas juga dikit. Ini dia memberi karena mengharap balasan. Sedangkan orang ini yang masuk surga al-abrar itu, mereka tidak mengharapkan jazaa, balasan, wala syukura, dan tidak juga ucapan terima kasih. Ketika dia memberi, memberi saja. Dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Enggak dibalas, enggak apa-apa. Jangan dia memberi ketika dia memperlakukan kita tidak dengan baik, enggak ada terima kasihnya orang. Tidak, dia tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Wajazahum bima sabar. Sampai ayat berapa tadi? Surah 10. Inna nakhafu min rabbina, sungguhnya kami takut kepada Rabb kami, yauman, pada suatu hari, abusan, wajah-wajah muram, abusan, qamtarira, yang penuh dengan kesulitan. Itu yang dia takuti. Hadha syarabul ladzi mazaja minal kafuri, minuman yang dicampur dengan kafur ini, huwa ainun yasrabu minha ibadullah, yaitu mata air yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah. Yatasarrafuna fiha, mereka bisa melakukan terhadap mata air tersebut. Wa yujrauna haitsu sya'u ijra'an sahla, dan dia bisa mengalirkan dengan mudah. Haula'i kanu fid dunya, mereka itu orang-orang yang ketika di dunia, yufuna bima aujabu ala anfusihim, mereka menunaikan apa yang mereka wajibkan terhadap diri mereka, min ta'atillah, berupa ketaatan kepada Allah. Karena nazar yang wajib ditunaikan adalah nazar taat kepada Allah. Tadi seperti sedekah, puasa, nazar taat. Kalau ada nazar maksiat, nggak boleh dilakukan. Misalnya seorang murid SMA begitu, bernazar, nanti kalau saya lulus ujian, saya mau cium bu guru. Gitu. Maka maksiat, nggak boleh. Gitu. Tapi saya udah nazar bu guru, tetap nggak boleh, walaupun sudah nazar. Dan tidak boleh nazar sesuatu yang tidak dimilikinya. Misalnya saya nanti kalau lulus ujian mau sembelih kerbonya Pak Ahmad, maka nggak boleh kecuali dibeli dulu. Jadi nazar tidak boleh dilakukan kalau nazar maksiat, dan tidak boleh nazar apa yang bukan miliknya. Wa yakhafuna iqaballahi fi yaumil qiyamati alladhi yakunu dararuhu khatira, dan mereka takut hukuman Allah di hari kiamat yang bahayanya menyebar di mana-mana. Syarruhu fashiyan muntashiran 'alan nas, keburukannya tersebar di antara manusia. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, hari kiamat itu gunung hancur, matahari hilang cahayanya, bulan apalagi, langit runtuh. Keburukan ada di mana-mana.
illa ma rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Misalnya ketika panas matahari didekatkan di atas kepala 1 mil, maka mereka ada yang dilindungi oleh Allah. Di antaranya wasyabun nasha'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh untuk taat kepada Allah. Orang-orang kepanasan dia dinaungi. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, dan yang lainnya dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama ma'a hubbihim, dan mereka memberi makan apa yang mereka cintai. Wa hajatihim ilaih, dan dia butuh kepadanya. Dia punya makanan, dia suka dan dia butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Jadi memberi bukan karena dia berlebih, bukan karena kaya. Kalau ada orang kaya raya lalu dia berbagi, itu enggak heran, itu biasa. Dia itu orang yang butuh juga dan menyukai makanan, tapi dia berikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada faqiran, orang-orang fakir, ajizan anil kasbi, yang dia lemah, tidak sanggup untuk berusaha. La yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajati, dia tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Wa tiflan mata abuhu, dan juga memberi kepada anak-anak yang bapaknya meninggal dunia. Wa huwa duna sinil bulugh, yaitu anak-anak yang belum sampai pada usia dewasa. Wala mala lahu, dan dia enggak punya harta. Anak yatim yang miskin. Anak yatim yang miskin. Sebab ada juga yang memberi anak yatim kaya, anak yatim yang kaya enggak harus dibantu, bahkan dia harus bayar zakat. Sifat yang ketiga dari al-abrar adalah memberi makan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Memberi makan adalah sifat yang sangat mulia dalam Islam. Memberi makan itu sifat yang sangat mulia. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini baru-baru Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam itu bukan mengucapkanlah salam. Orang yang menyebarkan salam pasti mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam, dia belum tentu menyebarkan salam. Apa bedanya menyampaikan salam dengan menyebarkan salam? Bedanya, menyebarkan salam itu banyak mengucapkan salam. Jadi setiap ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jalan berdua, ngelewatin tiang misalnya seperti ini. Satu lewat kanan, satu lewat kiri. Ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya menyebarkan salam. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, dia cerita berjalan bersama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia masih SD, Syekh Abdul Razak. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ngelewatin tiang, pisah berdua. Ketemu lagi Syekh Al-Albani, lihat Syekh Abdul Razak untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil tersenyum.
Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Syekh Albani tanya, kamu tahu kenapa saya mengucapkan salam lagi? Kata Syekh Abdul Razak, ya mengucapkan salam sesuatu yang baik. Bukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk menyebarkan salam. Tidaklah kalian terhalang oleh sesuatu kemudian berjumpa lagi kecuali sampaikanlah salam. Afsus salam. Ini sunnah ini banyak ditinggalkan orang. Ketemu orang di jalan, itu dong. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya afsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, pahalanya 10. Nabi sedang duduk, datang orang lalu mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi 10 kata Nabi. Datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi 20. Datang orang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Apanya ya Rasulullah? 10, 20, 30 pahalanya. Jadi kalau kita rakus dengan pahala, selalu ketemu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dianjurkan menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi ada tambahan wa maghfiratuh. Ini ucapkan salam. Selalu kita biasakan mengucapkan salam. Afsus salam, perintah Nabi. Dan perintah ini jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ahlul hadis mengatakan hukumnya wajib. Karena perintah al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Jadi muslim ketemu muslim yang lain, kenal atau enggak kenal, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun enggak kenal. Dengan suara yang terdengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salam. Yang kedua, ini sebagai pembahasannya, wa at'imut ta'am, dan memberi makan. Biasakan kita suka memberi makan. Ala hubbihi, dengan makanan yang kita sukai. Jadi memberi itu yang kita sukai. Goreng ayam misalnya, ada paha, ada dada, ada ceker, ada pala. Yang dikasih orang pahanya apa palanya? Cekernya. Kasih yang kita sukai, bukan yang kita enggak suka. Sekalinya ayam pahanya kita kasih sama orang pahanya. Wasallu wan nasun niyam, dan salatlah ketika orang sedang tidur, salat tahajud. Sebarkan salam, beri makan, salat tahajud. Tadkhulul jannata bis salam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Oleh karenanya, di antara yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka adalah karena tidak memberi makan. Yang menyebabkan orang kafir masuk neraka di samping kekafirannya, mereka juga tidak memberi makan. Dalam surat Al-Mudaththir Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu wahai orang kafir masuk neraka saqar?
Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, karena kami dulu di dunia enggak pernah salat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan kami dulu tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka, pertama enggak salat, yang kedua enggak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka jadilah orang yang dermawan, berbagi. Dan orang yang berbagi itu Allah akan bagi. Anfik ya ibna Adam, unfik alai. Infak wahai anak Adam, akan diinfakkan kepadamu. Infak wahai anak Adam, akan diinfakkan kepadamu. Seorang bertanya, apakah kebaikan yang kita berikan dan dibalas di dunia tidak lagi dibalas di akhirat? Jawabannya dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Saya suka sedekah katanya, 200.000 dibagi 4, 50. Dikasihkan sama tetangga yang miskin, yang makan aja susah. Kemudian kalau sudah sedekah begitu, kadang 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, saya dapat telepon, ada proyek. Selalu begitu, kalau habis sedekah, apakah saya masih dibalas nanti di akhirat? Iya, balasan di dunia itu sedikit, balasan di akhirat itu besar. Dia menceritakan bahwa kalau dia habis sedekah, dia selalu dapat proyek. Betul, firman Allah dalam hadis qudsi, anfik ya ibna Adam, unfik alai. Infak wahai anak Adam, akan diinfakkan kepadamu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Kecelakaan karena tidak suka memberi makan. Maka harus ada program kita bagaimana bisa bagi-bagi makanan kepada orang. Adapun sifat orang yang beriman adalah sebaliknya, yaitu senantiasa memberi makan kepada orang miskin. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah firman Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa makanan yang diberikan kepada orang lain adalah makanan yang mereka sukai. Artinya adalah makanan yang diberikan bukan makanan yang tidak disukai. Pisang satu tandan, paling atas gede, paling bawah kecil. Yang dikasih tetangga yang paling bawah apa yang paling atas? Paling atas kalau dibalik gitu. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfikuna min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, apa saja, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ketika turun ayat ini luar biasa, Abu Dahdah punya kebun kurma terbaik di kota Madinah. Hasil panennya melimpah, 600 pohon kurma apa di kebunnya. Ketika turun ayat ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku ingin infakkan ini di jalan Allah. Padahal rumahnya ada di tengah kebun kurma itu, istananya. Kata Nabi SAW, Allah telah mendengar apa yang kamu ucapkan. Maka didoakan keberkahan. Lalu pulang Abu Dahdah memanggil istrinya, Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, labbaik. Pergi, keluarlah dari rumah. Sesungguhnya rumah ini dan kebun ini sudah aku infakkan di jalan Allah. Istrinya berkemas-kemas sambil menggendong anaknya. Alangkah beruntungnya perdaganganmu, wahai Abu Dahdah. Alangkah beruntungnya perdaganganmu, wahai Abu Dahdah. Rumahnya, kebunnya diinfakkan di jalan Allah. Demi mengamalkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Coba kita datang ke pengurus masjid, saya mau infakin rumah itu buat pesantren anak yatim. Begitu kita pulang bilang sama istri, mah keluar. Rumah udah saya infakin buat yatim. Mungkin keluar juga istri kita tolak pinggang. Lu gila ya? Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Banyak di antara kita tatkala memberi sesuatu pemberian kepada tetangganya biasanya dengan sesuatu yang tidak kita butuhkan atau karena takut makanan tersebut basi atau bahkan untuk mengurangi perabot isi rumah atau dapur. Sofa kasih nama tetangga, tempat tidur. Kenapa? Karena menu-menuin di rumah. Jadi memberi sesuatu yang memang dia udah nggak suka. Akan tetapi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini adalah kita memberikan barang yang kita butuhkan atau yang kita sukai. Kepada siapa pemberian itu dikasih? Yaitu orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Adapun orang miskin disebut pertama kali karena jumlahnya lebih banyak daripada anak yatim dan tawanan. Sehingga orang-orang miskin sangat mudah kita jumpai di sekitar kita. Miskin terbagi menjadi dua. Pertama adalah orang miskin yang langsung meminta kepada kita, yakni mengetuk pintu rumah kita. Dan yang kedua adalah orang miskin yang kita mengetuk pintu rumah mereka. Jadi orang miskin tapi dia pantang minta-minta. Dia miskin tapi enggak mau menengadahkan tangan kepada manusia. Lebih baik dia bikin bakwan, dijual keliling, atau mungkin dia jadi kuli panggul, yang penting dapat hasil. Enggak mau dia minta-minta. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 25, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Orang miskin jenis pertama yang minta-minta, kita tahu modelnya seperti apa. Yaitu mereka yang meminta-minta di jalan, di rumah, dan yang lainnya. Dan orang seperti ini juga perlu kita bantu. Orang pengemis-pengemis itu perlu kita bantu. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan jenis orang miskin kedua yang beliau isyaratkan dalam sabda beliau, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu luqmatu wa luqmatan.
Bukanlah orang miskin yang sebenarnya, yang keliling minta-minta kepada manusia demi sesuap dua suap makanan. Wa tamratu wa tamratan, demi sebutir dua butir kurma. Walakinnal miskinul ladzi la yajidu ghinan yughni. Tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang miskin yang tidak punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab kadang yang keliling minta-minta itu justru rumahnya bagus di kampungnya. Profesinya jadi pengemis, padahal rumahnya di kampungnya bagus. Berangkat ke pasar Senen naik taksi. Begitu sampai di sana masuk kamar mandi ganti kostum. Pakai baju compang-camping, kemudian kerjasama dengan satpam, duduk di pojokan minta-minta. Sore, baru dia masuk kamar mandi, ganti baju rapih lagi, pulang naik taksi lagi. Itulah pengemis. Wala yuftanu bihi, dan dia tidak diketahui kondisinya. Fayutasaddaqu alaihi, sehingga orang sedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dia enggak bangun untuk minta-minta kepada manusia. Inilah jenis orang miskin kedua yang harus kita cari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa orang yang seperti inilah orang miskin yang sesungguhnya. Jadi orang miskin yang sesungguhnya dia susah, dia butuh, tapi enggak mau minta-minta. Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Orang miskin yang enggak minta-minta tadi, orang jahil yang tidak tahu mereka, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari minta-minta. Tertuduh orang kaya, disangka kaya. Kok dibilang kaya? Karena nggak pernah dia minta-minta, nggak pernah dikiranya orang kaya. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, yakni Allah pasti membalasnya. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa orang miskin yang tidak minta-minta bisa untuk dikenali ciri-cirinya, bukan raut wajah. Orang kaya dan orang miskin beda. Mungkin dia kerja di kantor dengan pakaian berdasi, akan tetapi bisa saja ternyata penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dia bajunya keren, bagus, pakai dasi, tapi dia misalnya supir yang gajinya nggak cukup, dapat sebulan misalnya 3 juta, padahal istri 4, nggak cukup. Ya ngapain dia penghasilan dikit istrinya? Dan orang seperti ini adalah orang yang dengan ciri yang disebutkan al-miskinul ladzi la yajidu ghinan yughni. Orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kecukupannya. Yaitu dia telah berusaha bekerja namun tidak mencukupi kebutuhannya, karena rizki itu sama dengan ilmu. Ilmu diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sama-sama ngaji, ada yang banyak ilmunya, ada yang setengah, ada yang sedikit. Rizki juga begitu, sama-sama kerja berangkat pagi pulang malam, ada yang dikasih banyak, ada yang pas-pasan, ada yang kekurangan. Semua karunia dari Allah. Maka lihatlah teman-teman kita, terlebih teman-teman kita di masjid. Lihat jemaah masjid. Kita bisa tahu mana yang membutuhkan bantuan dari raut wajahnya, dari air matanya,
kita berdoa, dan yang lainnya. Contohnya adalah ada orang yang anaknya berminggu-minggu tidak masuk sekolah, padahal telah waktunya masuk sekolah. Setelah diperiksa, ternyata dia tidak bisa beli baju untuk sekolah. Itu dia. Kenapa nih anaknya nggak sekolah? Karena nggak punya seragam. Atau tidak bisa bayar iuran bulanan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah lihat rapot. Kenapa? Karena dia nunggak terus SPP-nya sehingga tidak diberi rapot. Begitupun sudah lulus nggak dapat ijazah. Karena tidak bayar. Yang seperti itu yang harus dibantu. Sehingga akhirnya tidak sekolah. Ada pula sebagian orang ketika hari raya, anak-anak mereka tidak keluar rumah karena malu tidak memakai baju baru saat lebaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin anak-anak kita Masya Allah dibeliin seragam, semuanya seragam lebaran. Sementara anak tetangga lebaran pada ngumpet di rumah, nggak keluar karena nggak punya baju baru. Allahumma aqthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Bahkan mungkin sholat id pun mereka tidak keluar karena saking malunya. Masa sarung 3 kali lebaran nggak ganti. Oleh karenanya orang miskin seperti inilah yang kita cari, kita ketuk rumahnya, lalu kita bantu. Orang miskin yang seperti itu. Oh, dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid. Sarung nggak punya, mukena nggak punya. Jangan cuma nyuruh sholat dong di masjid. Belikan sarungnya, belikan bajunya. Tapi kalau udah dibeliin nggak sholat juga, emang males. Maka ingatlah bahwa orang miskin itu ada 2. Orang miskin yang mengetuk pintu rumah kita dan kita memberikan apa yang dibutuhkan. Dan orang miskin yang kita mengetuk pintu rumahnya untuk memberi bantuan. Akan tetapi ketahuilah bahwa orang yang mencari orang miskin untuk dibantu itu lebih utama daripada menunggu orang miskin yang datang ke rumahnya. Jadi yang lebih utama kita cari orang miskin, kita berikan bantuan. Bukan kita diam di rumah lalu orang datang minta. Biarin nggak datang berarti nggak butuh. Bukan. Ini alokasi pertama, infak yang diberikan, makanan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, anak yatim. Definisi anak yatim secara syar'i adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia belum baligh, sehingga selama dia telah baligh maka tidak lagi dia dikatakan sebagai anak yatim. Yaitu umur 15 tahun lulus SMP, nah itu sudah bukan anak yatim lagi. Adapun jika ibu yang meninggal, maka anak tidak dikatakan anak yatim karena ayahnya masih bisa mencari nafkah untuknya atau nikah lagi untuk mendapatkan ibu untuk mengayomi sang anak. Akan tetapi kebanyakan yatim di tanah air kita ketika mereka telah balik tetap menjadi orang miskin. Status yatim mereka mungkin telah lepas, akan tetapi mereka masuk kategori miskin karena tidak ada yang memperhatikan mereka atau bahkan mereka belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ketika bapaknya meninggal, kita berikan bantuan kepadanya karena statusnya yatim.
Sudah dewasa, tetap kita beri bantuan kepadanya. Kenapa? Karena statusnya miskin. Berpindah dari yatim menuju miskin. Tetap dibantu karena miskin. Maka jika sebelumnya kita telah menyantuni mereka ketika masih yatim, maka tidak mengapa untuk kita lanjutkan bantuan tersebut karena status mereka menjadi orang miskin. Sehingga ada orang dermawan, dia menyekolahkan anak yatim. Dikasih tahu, udah SMP udah nggak yatim lagi Pak. Enggak, saya akan sekolahan sampai S1, sampai dia bisa cari penghasilan. Orang kaya yang baik. Kemudian yang ketiga, asira, tawanan. Orang yang selanjutnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah tawanan. Biasanya yang menjadi tawanan orang-orang muslim adalah orang-orang kafir. Dan ijma' para ulama menyebutkan bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang kafir yang menjadi tawanan pun bernilai pahala meskipun disebutkan terakhir. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada orang Islam saja. Tetangga kita misalnya ada orang Kristen, dia orang miskin, lalu kita beri bantuan, tetap ada pahalanya. Padahal dia kafir. Tetapi peringkat ketiga, kalau kita mau memberikan bantuan, prioritaskan orang Islam. Maka meskipun tawanan itu orang kafir, maka tidak mengapa untuk kita bantu. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita membantu orang-orang yang kesusahan, baik muslim maupun kafir. Betapa indahnya ajaran Islam. Memberikan bantuan kepada muslimin maupun kafirin yang kesusahan. Selanjutnya, wa yaquluna fi anfusihim. Lalu mereka yang memberikan bantuan itu berkata kepada diri mereka, innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardatillah. Sesungguhnya kami berbuat baik kepada kalian demi mengharapkan ridha Allah, wa talaba thawabuh, dan mengharapkan ganjarannya. La nabtaghi 'iwadan wala naqsudu hamdan wala sana'a minkum. Kami tidak menghendaki untuk diganti, yaitu dibalas. Tidak juga bermaksud untuk dipuji atau disanjung oleh kalian. Jadi ketika memberi tidak mengharapkan balasan, ketika memberi tidak mengharapkan sanjungan. Memberi saja. Bahkan ada kalanya dia memberi tanpa diketahui oleh si penerima siapa yang memberi. Misalnya orang miskin dikasih depan rumahnya sekarung beras, tanpa diketahui oleh si pemilik rumah. La nabtaghi 'iwadan wa la naqsudu hamdan wa la sana'a minkum. Inna nakhafu min rabbina yawman shadida ta'basu fihi al-wujuh. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami di suatu hari yang wajah-wajah itu tertunduk muram. Wa tataqattabul jibahu min fadha'ati amrihi wa shiddati haulihi, dan dahi-dahi tertunduk karena dahsyatnya hari itu. Jadi dia memberi, menolong orang demi selamat dari huru-hara hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai ayat 10.
Silakan dibuka Sirah Nabawiyah. Yang nggak megang buku, di depan ada buku. Sampai halaman 526. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada pembahasan perang Khaybar. Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingat perang Khaybar, wahai orang Yahudi, pasukan Muhammad akan datang kembali. Khaybar dipenuhi benteng demi benteng. Sekarang masuk pada penaklukan benteng As-Sa'ab bin Mu'ad. As-Sa'ab adalah benteng kedua yang kekuatan dan kekokohannya di bawah benteng Naim. Kaum muslimin menyerang di bawah komando Al-Hubbab bin Al-Mundhir Al-Ansari dan mengepung benteng itu selama 3 hari. Pada hari ketiga Rasulullah SAW berdoa secara khusus untuk penaklukan benteng ini. Jadi bukan hanya mengandalkan personil dan persenjataan, tetapi doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata kaum mukminin. Semoga Allah memberkahi dakwah kita ini. Semoga Allah memberkahi ma'had kita ini. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Jadi seorang muslim harus terus berdoa, terus berdoa. Tidak boleh lengah dari doa. Ibnu Ishaq meriwayatkan beberapa orang dari Bani Aslam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kami benar-benar sudah berusaha, tapi apa daya kami enggak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan dan aku pun tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepada mereka.
taklukkanlah benteng yang paling kaya dan paling melimpah bahan makanannya ini untuk mereka. Didoakan oleh Nabi. Doa itu langsung saja kepada intinya. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan menang. Menaklukkan musuh. Doanya, ya Allah taklukkan. Itu makanya kalau antum doa, jangan pengen punya duit, doa, ya Allah aku minta pekerjaan, ya Allah biar aku dapat kerjaan. Nah, gitu. Betul dia dapat pekerjaan juga, tapi nggak ada duitnya. Jadi kalau doa yang serius minta duit, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah. Masalah kerjaan mah kerja nggak kerja yang penting. Ini kadang kita doa juga tapi salah. Doanya minta pekerjaan. Ya benar dikasih pekerjaan, tapi nggak ada duitnya atau pas-pasan duitnya. Ketika dibilang doa minta duit dong, ya gimana dapat duit kalau nggak kerja? Kan harus kerja dulu. Ya Allah, duit harus kerja dulu. Nggak mesti orang dapat duit harus kerja dulu. Kalau Allah menghendaki bisa duit datang tanpa kerja. Jadi kalau doa hendaknya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian berangkatlah mereka dan Allah Azza wa Jalla menaklukkan benteng itu untuk mereka. Padahal tadi udah berusaha nggak mampu. Begitu didoakan oleh Nabi, takluk. Tidak ada di Khaybar benteng yang lebih banyak dan melimpah makanan dan lemaknya daripada benteng Sa'ab bin Mu'adz ini. Doa, jadi kita harus berdoa. Dakwah ini juga perang. Dakwah ini juga perjuangan. Sedikit yang membantu, banyak yang memusuhi. Kalau tidak ditolong oleh Allah, berapa banyak dakwah itu tenggelam, tidak muncul lagi. Maka harus terus minta tolong kepada Allah. Semoga Allah memberkahi dakwah kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin untuk menyerbu benteng setelah beliau berdoa, Bani Aslam berada di barisan terdepan dalam penyerangan itu. Terjadilah perang tanding dan pertempuran sengit di depan benteng itu. Kemudian benteng itu dapat dikuasai pada hari itu juga sebelum matahari terbenam. Kaum muslimin menemukan beberapa meriam, pelontar dan kendaraan perang. Nah, begitu diserang di benteng itu ada manjanik, alat pelempar batu besar. Menang kaum muslimin. Jadi selalu doa. Persiapan iya, persiapan wajib. Tapi doa jangan ditinggalkan. Doa sebelum berperang, istilahnya doa sebelum berjuang, doa ketika berjuang, doa setelah berjuang. Terus doa. Selanjutnya penaklukan benteng Az-Zubair. Setelah penaklukan benteng Naim dan Sa'ab, pindahlah orang-orang Yahudi dari seluruh benteng Nattah ke benteng Az-Zubair, yang merupakan benteng kokoh terletak di puncak gunung. Tidak ada kuda dan orang yang bisa mencapainya karena jalannya sulit dan terjal serta karena kekokohannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengepungnya dan beliau turut mengepungnya selama 3 hari. Lalu datanglah seorang Yahudi dan berkata, "Wahai Abul Qasim," panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun engkau mengepungnya selama sebulan, mereka tidak akan peduli. Karena mereka mempunyai air minum dan mata air di bawah tanah di dalam benteng itu. Di malam hari mereka keluar dan minum, kemudian kembali ke benteng dengan merasa aman darimu. Bila engkau memutus sumber air minum, mereka akan keluar menemuimu. Nabi diajarin. Maka Rasulullah SAW pun memutus sumber air itu, lalu mereka keluar dan bertempur dengan sangat sengit. Dalam pertempuran ini beberapa orang dari kaum muslimin terbunuh. Sedangkan di pihak Yahudi tewas sekitar 10 orang. Akhirnya Rasulullah SAW pun dapat menaklukkan benteng tersebut. Ini strategi perang. Ketika mengepung benteng, apa yang membuat mereka bertahan di dalam? Oh, semuanya ada. Minuman ada, makanan ada. Maka stop pasokan air, baru mereka keluar. Jadi strategi, harus ada cara. Kita hidup di dunia ini juga harus punya strategi. Orang hidup merantau, gak punya strategi. Punya duit dihabiskan buat poya-poya, punya duit dihabiskan buat poya-poya. Gak mikir punya rumah, punya ladang. Begitu udah tua, udah gak laku kerja lagi, gak punya duit, gak ada rumah, gak ada ladang, hidup sengsara. Ini namanya tidak punya strategi hidup. Orang hidup harus punya strategi. Jangan sampai dirinya menjadi beban orang lain. Jangan sampai dirinya menjadi beban orang lain. Anak yang enggak punya strategi. Dia kerja ngumpulin uang. Buat apa? Buat nikah. Sewa gedung Balai Kartini 1 miliar sama cateringnya. Habis nikah nggak punya apa-apa, kontrak di Juanda. Habis itu bingung, buat apa dia duit 1 miliar dihabiskan hanya untuk pesta setengah hari. Itu namanya orang tidak punya strategi dalam hidup. Punya duit 1 miliar buat pesta, nggak usah banyak-banyak. Bagaimana kehidupan setelah menikah, itu yang dipikirkan. Jadi hidup harus punya strategi hidup. Penaklukan benteng Ubay. Setelah benteng Az-Zubair jatuh ke tangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi pindah ke benteng Ubay dan bertahan di dalamnya. Kaum muslimin pun mengepungnya. 2 jawara Yahudi tampil menantang duel 1 lawan 1. Tapi keduanya mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Jawara Yahudi yang kedua dikalahkan oleh kesatria masyhur Abu Dujana. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Dujana, kesatria. Dia kalau mau perang membawa ikat kepala berwarna merah. Kalau dia sudah ikat kepalanya dengan ikat kepala berwarna merah, artinya perang sampai mati. Simak bin Khurashah Al-Ansari, pemilik ikat kepala merah ini dia. Segera setelah membunuhnya, Abu Dujanah menyerbu benteng dan diikuti oleh pasukan Islam. Kembali terjadi pertempuran sengit di dalam benteng. Dan akhirnya orang-orang Yahudi pun menyelinap keluar benteng dan pindah ke benteng An-Nizar.
benteng terakhir di bagian Khaybar yang pertama. Itulah penaklukan benteng demi benteng dalam perang Khaybar. Dengan ketakwaan, dengan doa, maka dengan itulah perjuangan akan dimenangkan. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problem. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap problem. Kenapa hidup ini banyak problem? Karena enggak bertakwa. Karena tidak bertakwa. Gimana enggak bertakwa? Salat yang terlambat dari waktunya itu akan menghalangi rezeki. Apalagi enggak pernah salat. Orang kalau lagi problem, ada masalah, harusnya minta kepada Allah, karena Allah yang sanggup memberikan solusi dari setiap problema. Jaga salat 5 waktu di masjid, bangun malam tahajud, minta tolong kepada Allah. Jangan sudah banyak masalah tapi jauh dari Allah. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Silakan dibuka kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Halaman 156. Halaman 156, mensyukuri nikmat Allah dan mengakui nikmat itu berasal darinya. Jadi orang yang bertauhid, dia bersyukur kepada Allah. Kita ada majelis ilmu seperti ini, ngaji. Itu nikmat dari Allah. Allah Ta'ala yang memberikan nikmat ini. Jangan kira nikmat itu hanya dengan harta. Tetapi memiliki lingkungan yang baik itu nikmat dari Allah. Memiliki pasangan hidup yang baik itu nikmat dari Allah. Memiliki teman-teman yang baik itu nikmat dari Allah. Ada pengajian itu nikmat dari Allah. Syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li." Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku.
tadinya sengsara, tadinya menderita. Begitu enak dikit, dikasih nikmat oleh Allah, lampunya nyalain. Lampunya nyalain. Begitu diberikan nikmat sedikit, dia mengatakan, emang saya berhak. Saya sukses karena saya pinter. Saya sukses karena saya kerja keras. Saya sukses. Sombong. Jangan seperti itu. Harusnya ini semua dari Allah. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan, ini adalah karena usahaku. Dan mengatakan, akulah yang berhak dengannya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Ini orang kufur nikmat. Jadi nggak boleh kita kufur nikmat. Kita nggak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun, orang yang terkaya pada zaman Musa, berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Karena saya tahu cara bisnis, karena saya tahu pandai bernegosiasi. Sombong. Maka dibuka buminya, tenggelam itu Qarun. Yatajaljal ila yaumil qiyamah. Dia tersengal-sengal terus sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sebelumnya Qatadah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Ahli tafsir lain mengatakan karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid. Aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Dulu Bani Israel adalah orang yang mengaku pengikut Nabi Musa. Penderita lepra yang pertama. Lepra. Belang-belang. 2, orang yang berkepala botak. Dan yang ketiga, orang yang matanya buta. Si belang, si botak, dan si buta. Allah ingin menguji mereka bertiga. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Maka diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya. Serta diberilah dia rupa yang elok dan kulit yang indah. Tadinya kulitnya belang-belang, begitu diusap malaikat mulus ganteng.
Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Dia menjawab, onta atau sapi. Ishaq, perawi hadis, ragu-ragu antara onta atau sapi. Maka diberilah dia seekor onta yang bunting dan didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahinya kepadamu dengan onta ini. Itu dia. Menunjukkan orang bisa kaya tanpa usaha. Didatangi malaikat. Kulitnya mulus, belang jadi mulus, miskin jadi kaya. Tapi antum jangan nungguin malaikat datang. Sampai mati. Malaikat maut yang datang. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang. Maka diusaplah kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah dia rambut yang indah. Tadinya botak, jadi ganteng lagi. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabannya sapi atau onta. Maka diberilah dia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Si botak sudah jadi orang kaya, hartanya sapi. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku hingga aku dapat melihat orang-orang. Ini orang qanaah. Dia tidak minta mata yang lentik, mata yang bagus, enggak. Tapi dia bilang, semoga Allah mengembalikan penglihatanku. Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya kambing. Dia enggak minta sapi, enggak minta onta, kecil saja, kambing. Maka diberilah dia seekor kambing bunting, lalu berkembang biaklah onta, sapi dan kambing tersebut sehingga si belang mempunyai selembah onta, si botak mempunyai selembah sapi, si buta punya selembah kambing. Tapi ingat, ini mau ujian. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai diri dan keadaannya dan berkata, malaikat datang yang kedua pura-pura jadi orang belang, jadi orang miskin. Aku orang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor onta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Kan dia punya selembah onta. Saya minta seekor onta aja. Emang kurang ajar juga, masa minta onta? Kalau sekarang onta harga 30 juta. Tetapi dijawab, hak-hakku, maksudnya tanggunganku banyak. Itu orang kaya kalau dimintain sumbangan alasannya lagi banyak pengeluaran. Malaikat yang menyerupai orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulunya menderita lepra, orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula melarat, lalu Allah memberikan Anda kekayaan? Kamu ingat dong, dulu kamu juga miskin, kere, jelek lagi. Malah dia jawab, sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat.
sombong. Saya kaya emang keturunan dari nenek moyang saya. Kayak kaya nenek saya kekayaannya 7 turunan. Itu. Lah itu saudaramu miskin, oh itu keturunan ke-8. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, kalau kamu bohong, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Kalau kamu bohong, kamu akan miskin lagi, jelek lagi, belang lagi. Padahal doanya malaikat makbul apa mardud? Makbul. Didoain malaikat miskin lagi loh. Makbul, belang lagi, miskin lagi. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya, pura-pura jadi pengemis botak. Dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita lepra, serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang yang pertama itu. Maka malaikat yang menyerupai dirinya itu berkata, jika Anda bohong, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Awas nanti kamu. Botak lagi, miskin lagi. Udah miskin, botak. Udah botak. La ilaha illallah. Makanya kalau lagi kaya ingat gitu. Ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kamu kepada Allah ketika kamu lagi senang, agar Allah mengingatmu kalau kamu lagi susah. Dan walaupun kita misalnya diberikan harta yang banyak, kaya raya, hidup tetap sederhana. Jangan kalau lagi kaya beli mobil yang mahal. Nanti kalau lagi bangkrut jual lagi, beli yang murah. Hidup tetap sederhana. Biasakan hidup sederhana, yang penting tabungannya banyak. Gitu. Hidup sederhana tapi tabungannya banyak. Gua lagi nyamar jadi orang miskin. Aslinya kere. Rasulullah SAW tidak mengajarkan hidup bermewah, bermegah. Enggak. Hidup sederhana. Raja waktu itu kendaraannya gajah. Nabi cukup keledai, onta. Sederhana. Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula. Dan berkatalah kepadanya, aku adalah orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku ini. Sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab, sesungguhnya aku dulunya buta. Itu ingat masa lalu. Kata orang Jawa Tengah, nyelingak mburi. Apa nyelingak mburi? Nengok ke belakang. Ingat masa lalu. Dulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Dulu saya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya. Dulu saya miskin, Allah memberikan harta kepada saya. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalkan yang tidak kamu butuhkan. Aku akan tidak membebani denganmu untuk membayar hutang.
Kaya raya misalnya datang pengemis, Pak, minta Pak buat ongkos pulang. Lacinya ditarik, dikeluarin tuh duit. Itu. Butuh berapa ambil. Berani nggak kita begitu? Kita di jalan ketemu orang miskin, Pak, minta, dompet dibuka, nah itu, ambil berapa silahkan. Kita perlu latihan begitu. Jadi kalau ada pengemis datang, Pak, minta, buka dompet, ambil silahkan. Nah, itu. Tapi udah disiapin ribuan semua. Ini hebat sekali orang buta ini. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalkan yang tidak kamu butuhkan. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, peganglah kekayaan Anda. Karena sungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Jadi kekayaan itu cuman ujian. Tadinya kaya, sekarang bangkrut. Ada apa enggak? Banyak. Dulu kaya raya, petentang-petenteng. Sekarang bangkrut. Maka jangan sombong. Dunia ini cuma titipan. Coba kalau kamu kaya dulu, berangkat umroh, berangkat haji, berangkat, enak sudah disetorkan kepada Allah hartanya. Ini wala umroh, wala haji, wala haula, wala quwata illa billah. Habis-habis juga hartanya. Allah telah ridha kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah pelajaran buat kita agar bersyukur kepada Allah. Kaya miskin biasa aja. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Rakyat jelata mati, pejabat juga mati juga. Orang miskin mati sama orang kaya mati. Yang sedih mana? Kaya apa miskin? Mungkin orang kaya lebih sedih. Kenapa? Harta saya masih banyak. Gitu. Masa saya mati? Sedih dia. Kalau orang miskin mati, ngapain hidup juga miskin? Semoga kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.